tahu. Oke, Bang Begini Iron boleh dulu. gantian nggak, Bang Iron? Sebentar, Bang Iron, boleh ya? Kejap apa bang? Begini tuh nih, tadi kan statementnya bilang atau apa topiknya apa nih Uni dengan apa nih siapa nih? Dia nama siapa? Dan Nandar bilang dalam Alkitab tidak ada yang bilang nama Yesus disalibkan. Nah, saya sudah tunjukkan dalam Matius apa nih ayat Matius. Dia minta data dan saya punya data. Ya. Pertama, saya mau katakan Uniriba punya statement. Sebelum ke judul. Siapa yang bisa memastikan itu asli atau tidak? Nanti kalau pertanyaan yang sama saya berikan kepada teman-teman yang muslim. Oh, berarti kamu nggak bisa menjawab. Kamu berarti tidak bisa menjawab, tetapi kamu melarikan diri dari menjawab. Ngomongnya saya punya data. Saya di sini tidak ingin mendengarkan orang yang banyak omong. Ayat 34 ya. Yohanes 19 ayat 34. Jadi yang pertama ya, itu Lalu untuk mereka bukti. memberi dia minum anggur bercampur dengar dulu, empedu. kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uniriva dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yesus pasti tidak disalib. Betul toh? Otomatis kami, saya, Nandar, yang punya materi ini membuktikan ucapan kami. Betul tak? Makanya tadi saya ada tanya di Abang Nandar tuh, saya bilang kalau Yesus tidak disalib tuh menurut keyakinan Abang atau keyakinan kami sebagai orang Kristen, bahkan itu mau dalam Injil atau dalam Alkitab Perjanjian Lama. Oke, gini aja, biar saya jawab aja, biar nggak berulang. Saya jawab. Kalau menurut Abang dan Kakak punya keyakinan, saya juga tidak mempermasalahkan kalau memang itu keyakinannya seperti itu. Ya makanya biar saya jawab. Gini, Iron harus tahu bahwa kami di sini, saya, Nandar, dan para apologet Islam itu membatasi untuk kalau membicarakan teologi itu membawa paradigma Islam. Karena kami pasti tahu kalian tidak terima. Kalau ranah doktrinal Kristen, itu pun juga kami tidak terlalu ingin tahu. Yang kami ingin tahu ini adalah apa yang kalian pahami menggunakan kaidah rasional dan ilmu. Dan
Apa yang kami ingin sampaikan adalah apa-apa yang kami ucapkan yang disupport oleh kaidah rasional dan juga ilmu. Maksudnya di room ini kita kalau bicara itu menggunakan kaidah ilmiah. Salah satu caranya adalah dengan pembuktian-pembuktian, dengan kritikan-kritikan, dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, temanya adalah Yesus pasti tidak disalib. Itu tema. Nah, kalau bicara keyakinan, tentu kalian tahu Islam tidak meyakini Nabi Yesus itu disalib. Yesus itu tidak disalib. Tapi dalam sudut pandang teologi Kristen, kami tahu kalian mengimani bahwa dia disalib. Masalah yang muncul adalah kalian tahu dia disalib itu dari mana? Apa pembuktian yang bisa kalian jabarkan kepada kami bahwa dia disalib? Kenapa seperti itu? Mohon maaf, bahkan kitab kalian sendiri itu sangat tidak, epistemologiknya tidak jelas. Sumbernya itu tidak jelas. Penulisnya kita nggak tahu siapa, kemudian siapa yang melihat Yesus disalib, siapa yang memastikan bahwa dia mati, siapa yang memastikan bahwa dia bangkit itu dari kematian bukan dari pingsan dan koma. Itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kalian kan ditanamkan pihak gereja bahwa Yesus ini mati disalib. Kan menurut pihak gereja. Tetapi pada faktanya kalian punya bukti ilmiah nggak? Kalau dia itu yang disalib itu, kalaupun ada orang yang dibunuh, bahwa yang disalib itu adalah orang bernama Yesus. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, sementara kami mengutip kitab kalian untuk membuktikan ada indikator bahwa Yesus itu tidak disalib. Bagaimana cara kami menunjukkan indikatornya? Pertama, kami akan tunjukkan bahwa tidak ada satupun orang yang betul-betul bisa memastikan bahwa Yesus itu telah mati. Tidak ada satupun. Kalian dapat informasi dari mana? Dari Longinus. Pertanyaannya, apakah Longinus itu capable atau berkompeten menilai orang mati atau tidak? Yang kedua, siapa yang betul-betul mencatatkan dan melihat sendiri, karena kalian kan kitabnya kan adalah hasil penelitian, bahwa Yesus itu bangkit dari kematian bukan dari pingsan atau bukan dari koma. Dari mana kalian tahu? Apa yang kalian jadikan landasan? Kan seperti itu. Kenapa seperti itu? Kami juga punya indikatornya bahwa Yesus itu adalah seseorang yang bahkan mengatakan yang menginginkan kematiannya itu adalah bapaknya iblis. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan dia dibunuh oleh orang. Apakah Tuhan mau berkolaborasi dengan iblis, membuat sebuah kejahatan yang kemudian dijadikan sebagai keselamatan buat orang-orang jahat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan rasional, ungkapan-ungkapan rasional. Jadi kalau kamu bertanya menurut siapa bahwa Yesus tidak disalib, menurut ilmiah, ilmu pengetahuan. Karena memang tidak ada bukti arkeologi peristiwa itu terjadi. Gitu. Seperti itu, Iron. Nah, Nandar mungkin gini deh, kamu kasih alasan kenapa kamu bilang Yesus pasti tidak disalib, Nandar. Kamu bilang sekali lagi. Dan nanti biar si Iron mendengarkan pelan-pelan, mudah-mudahan ditangkap. Silakan kalian yang Kristen menganggap kami ngawur dan ngarang tuh bantah kami. Kalau nggak bisa bantah, jangan sok-sokan bilang kami ngawur dan ngarang. Minimal bisa membuktikan kalau kami salah. Silakan Nandar. Ini sudah saya sampaikan, Uni, bahwa kenapa alasan saya meyakini Yesus itu pasti tidak disalib itu bukan hanya dengan Quran. Kalau Quran kami umat Islam hakul yakin samina wa ta'na. Tetapi setelah kami compare ke dalam Alkitab atau Bible, ternyata menurut Bible juga Yesus tidak disalib. Dasarnya mana, Bang Iron? Mazmur 91 ayat ke-10, 11 dan 12 terintegrasi dengan Matius 4 ayat ke berapa ya? Bentar ya. Matius 4 ayat ke-6 ya, sabar. Sabar ya, sabar. Matius 4 ayat ke-6. Betul, Matius 4 ayat ke-6. Jadi Mazmur 91 ayat ke-11, ayat ke-12 ternyata berbicara tentang Yesus.
Mazmur 91 itu sendiri perikopnya dalam lindungan Allah. Siapa yang dilindungi oleh Allah? Yesus. Mazmur 91 bernubuat tentang Yesus. Ayatnya coba saya bacakan ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk batu. Coba, Mazmur 91 itu berbicara tentang siapa kalau bukan tentang Yesus? Ayat yang terkorelasi dengan Mazmur 91 itu hanya tentang Yesus. Salah satu di antaranya Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 ayat 10 sampai dengan 11. Begitu nih. Jadi di ayat ke-11 dan 12 itu dikatakan jangankan disalib ya. Teratuk batu saja Yesus itu akan dilindungi oleh Allah. Jadi bagaimana dia bisa disalib sementara teratuk batu saja dilindungi oleh Allah? Saya sebut Allah karena orang Kristen kalau disebut Allah dia nggak mau. Ya. Memang dalam Paham. Alkitabnya Allah. Paham? Jadi begini. Itu bukan gini. Kadang saya bingung dengan teman-teman kita Ya, Kristen ya. Siap kau uni. Makanya Ayo, kita oke. ngomong. Jadi ini saya macam kayak tanggapi tentang kau, Abang Nandar dan kau uni post statement. Tadi bilang dalam Alkitab juga tidak ada yang namanya Tuhan Yesus disalib. Iya toh? Yo. Iya toh? Yo. Iya, Kalau- kami bisa membuktikan bahkan dalam kitab kalian sendiri informasi dia disalib itu tidak jelas dan ada indikator dia nggak disalib gitu loh. Kalau begitu coba apa nih? Kalau tidak salah di dalam Matius 27 kah? Matius 27. 32 tidak salah. Itu dia menceritakan tentang Yesus disalibkan. Matius berapa? Matius 27. Matius 27 ayat 32 dan seterusnya. Nah, ayat 32 ya. Nih, kita baca ya. Di sini dituliskan judul Yesus disalibkan. Mari kita baca nih. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Berarti yang membawa salib sampai ke Golgota siapa? Coba Wapani Uni baca seterusnya dulu. Enggak, begini bro. Kalau memang misalkannya ada bisa kalian membuktikan secara jelas eksplisit dia disalibkan, itu enggak apa-apa. Kalian mengatakan Tuhan kalian disalib itu juga kami nggak ada ruginya loh. Tetapi ketika kami membaca kitab kalian, justru kitab kalian yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Yang membawa salib sampai ke Golgota aja bukan Yesus loh, tapi Simon. Nah, lalu mereka memberi dia minum anggur. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Yang membawa salib sampai ke bukit tengkorak itu Simon. Nah, lalu mereka memberi dia minum anggur. Siapa? Siapa yang diberikan minum anggur ini, Simon atau Yesus? Coba baca seterusnya dulu. Nah, ini dia. Ini kenapa kami umat Islam ini terkadang dengan teman-teman Kristen ini kadang apa ya? Bingung gitu cara kalian itu menjelaskan kitab kalian. Di kitab kalian ini ada orang yang sedang menjelaskan bahwa ternyata yang membawa salib itu ke Golgota itu bukan Yesus, tetapi ada seorang yang bernama Simon. Nah, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Nah, pertanyaan kita mulai muncul nih. Ini yang menceritakan kisah ini siapa? Itu kan banyak saksi. Yes, makanya gini, kita nggak tanya bro, gini bro, kalau ada orang gini, siapa yang makan punya saya? Oh banyak orang yang makan. Kita tanya itu siapa? Kita tahu punya kita udah dimakan sama orang nih. Artinya kita nggak perlu lagi tahu ini dimakan atau tidak. Kita tahu ini punya saya lagi dimakan orang. Yang saya ingin tahu yang memakannya siapa. Nah, sama. Maka pertanyaan kita muncul di sini. Ini yang menceritakan bahwa begini begitu tuh siapa? Sehingga ucapannya itu bisa dipercaya. Sehingga dia betul-betul adalah saksi mata. Sehingga dia adalah orang-orang yang memang tidak pernah berdusta. Kalau ini Matius yang menceritakan, apa dasar kalian mengatakan bahwa ini Matius? Kenapa? Karena kitab suci kalian itu ditulis oleh anonim.
yang tidak dituliskan siapa penulis kitab itu gitu loh. Kalian saja yang mengakui bahwa ini adalah kitab yang ditulis oleh Matius tanpa ada landasan ilmiahnya, hanya berdasarkan keyakinan dari doktrin gereja yang turun-temurun kalian yakini. Dan itu tidak masalah bagi kami. Tapi kita di sini diskusi, kita di sini mengedukasi gitu, ya. Seperti itu. Jadi memberikan ilmu, memberikan ilmu itu bukan dari apa yang kita asumsikan, tapi apa yang kita baca dan kita renungi dan kita sampaikan by rasional. Ini kayak gini nih, ada orang menceritakan. Itu Uni lanjutkan, coba Uni baca di ayat 37 ke 38 nih, di sekitar itu. Mulai di ayat 37 lah. Ini, lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Itu orang membuatkan tulisan di situ. Orang membuatkan tulisan, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Pertanyaan saya, apakah orang Yunani tahu siapa Yesus? Kalau orang kenal siapa Yesus, kenapa harus pakai ciuman Yudas? Inilah saya katakan, kalian itu dapat informasi dari orang yang mengklaim bahwa yang mati itu adalah Yesus anak Maria. Al-Quran katakan begitu. Makanya Al-Quran katakan mereka menuduh yang dibunuh itu adalah Nabi Isa, padahal itu adalah prasangka mereka. Yang membuat tulisan itu kan si orang-orang yang membunuh Yesus. Yang saya tanya itu adalah yang memastikan bahwa yang mati ini adalah Yesus siapa? Kenapa? Yang membawa salib adalah Simon. Dari mana kalian bisa pastikan pada waktu itu orang Yunani betul-betul kenal Yesus? Kalian tahu nggak? Ketika orang mau menangkap Yesus, orang tanya, bukankah aku sudah ada di depan kalian? Butuh ciuman Yudas untuk menangkap Yesus. Ini bukti bahwa Yesus itu tidak terlalu dikenali orang pada waktu itu. Tiba-tiba kalian bilang, oh itu adalah Yesus yang mati. Iya. Kenapa kalian mengatakan yang mati adalah Yesus? Karena kalian dapat informasi dari orang yang gemar berdusta, yaitu Bani Israel. Bani Israel itu kan dikatakan Yesus sebagai ular beludak. Seandainya, kalian dapat info tentang Yesus itu dari orang yang membenci Yesus. Makanya kemudian kalian sebagai orang yang dapat agama Kristen, iya, saya tanya, orang Yahudi benci Yesus atau menerima Yesus? dong tidak mengenal Yesus, dong benci Yesus supaya dunia ini diselamatkan. Saya tidak membahas tentang selamat atau tidak, itu klaim kamu saja dunia ini selamat. Buktinya Yesus datang ke dunia perang dunia ke-1, perang dunia kedua, perang dunia ketiga bentar lagi. Apa gunanya kamu bilang dong atik kita selamat? Apa selamat? Justru sejak Tuhanmu datang ke dunia, perang dunia pertama, perang dunia kedua, justru yang melakukannya adalah kalian yang beragama Kristen, penjajahan. Kita tidak usah banyak klaim yang tak terbuktikan gitu loh. Di sini kita sibuk untuk pembuktian. Yang kita bahas itu bukan klaim sepihak bahwa dunia ini selamat karena Yesus. Karena faktanya dunia ini tidak selamat. Yang kita bahas adalah ketika kalian mengklaim bahwa penulisnya adalah Matius, dari mana kalian tahu bahwa ini yang bilang bahwa yang disalib adalah Yesus? Matius, dari mana kalian tahu? Oke, Bang Iron boleh gantian nggak, Bang Iron? Sebentar, Bang Iron, boleh ya? Kejap Bang. Begini tuh nih, tadi kan statementnya bilang atau topiknya Uni dengan siapa nih? Dia nama siapa? Dan Nandar bilang dalam Alkitab tidak ada yang bilang nama Yesus disalibkan. Nasa sudah tunjukkan dalam Matius ayat Matius 27 ayat 32. Itu kan judulnya Yesus disalibkan. Itu bukan menceritakan Yesus disalib, Iron. Itu menceritakan ada orang menuliskan bahwa orang yang disalib ini namanya Yesus, diletakkan tulisan. Kamu tahu nggak makna menyatakan seseorang disalib? Saya mengatakan kalau kamu itu mati, maka saya harus orang yang lihat, saya yang buktikan, saya yang rasa itu leher kamu punya jalan sudah tidak ada denyutnya, saya buktikan. Maka ketika saya mengatakan si Iron sudah mati, ini kamu kecelakaannya misalnya, terus saya katakan ini orang sudah mati, kamu pikir orang percaya? Tidak. Kenapa? Orang itu bisa pingsan, orang itu bisa koma. Yang namanya mati itu sebentar dulu. Orang mati itu bukan berarti orang yang terlihat tertidur mati, tidak. Tapi orang mati itu harus mati secara medis, diterima secara medis. Bahkan kamu tahu tidak? Orang yang bahkan dikatakan mati pun itu bisa bangkit kembali, namanya mati suri. Maka
Kalau menyatakan orang ini didiagnosa mati, sakit kanker atau apa, harus orang yang paham membedakan mana orang tidur, mana orang mati, mana orang koma, mana orang pingsan. Ini Pertanyaan saya, yang mengatakan Yesus mati di salib, bicara. sebentar dulu, ini saya mau diskusi, saya tidak mau gini. Kalau kamu tidak Bang Iron, terima sabar, Bang argumen Iron, kami, Bang Iron, itu sabar, tidak biar saya masalah. jawab, Kamu biar saya Kristen, jawab, ya. ya kamu Kristen. Tapi di sini kita edukasi publik. Saya dari tadi minta sama kamu, orang yang memastikan kalau Yesus ini mati, satu siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, yang memastikan bahwa yang mati ini adalah Yesus anak Maria asli, bukan orang yang bisa apa namanya yang diserupakan. Itu siapa yang bisa memastikan? Oh, ini Yesus kok yang mati ya? Siapa? Dua itu kita harus cari tahu dulu, baru nanti kita masuk ke diskusi selanjutnya. Kalau boleh, kalian Uni. cuma bilang menurut Kristen, menurut tertulis, itu Oke, bukan boleh diskusi. Saya belum selesai dengan Iron dan suara kamu kecil. Kamu pakai ini dulu, pakai handset dulu. Itu berarti ada Ya, ya. pertanyaan, ada pertanyaan lagi untuk Uni. Kalau seandainya yang disalibkan tuh bukan Yesus, kenapa tulis nama Yesus di depan kepala? Oke, saya jawab. Kenapa ditulis nama Yesus? Karena orang Yahudi dan orang Romawi yang pengen mereka matikan adalah Yesus anak Maria. Jangan tertawa dulu. Yang diinginkan mati, kamu tahu tidak? Ketika sidang Yesus Barnabas dan Yesus anak Maria, itu namanya dua-duanya Yesus. Pertanyaan saya, bahwa yang membuktikan bahwa itu Yesus anak Maria siapa? Bukan Yesus Barnabas. Ingat loh, nama Yesus ini bukan nama Yesus ini bukan nama spesial, bukan nama yang spesifik hanya satu orang seperti dia saja yang punya. Penjahat yang akan dibunuh juga itu namanya juga Yesus. Pertanyaannya Oke, adalah, gantian. saya belum selesai, saya sama Iron dulu, satu-satu. Kalau seandainya kamu bisa tunjukkan siapa orang yang kompeten membuktikan yang mati ini adalah Yesus anak Maria, itu saja yang kita minta. Jangan kamu ketika kita minta bukti kamu tanya terus, selesaikan dulu. Nah, tugas kamu sebagai Kristen yang percaya bahwa Tuhanmu mati, sebentar. Tugasmu sebagai Kristen yang membuktikan bahwa Tuhanmu mati di salib, menjawab pertanyaan kami. Kami sudah menjawab pertanyaanmu, kenapa alasannya kami katakan Yesus tidak disalib. Nah, sekarang tugas kamu adalah menunjukkan kepada saya bahwa yang membuktikan bahwa Yesus mati, betul-betul mati, itu orang yang kompeten, orang yang bisa membedakan orang mati atau tidak. Biasanya siapa? Dokter. Biasanya siapa? Orang yang sudah terbiasa melihat orang mati atau tidak. Kemudian, apakah orang ini berdusta? Apakah orang ini jujur? Itu juga harus kita pelajari. Kenapa? Ingat, kalian dapat informasi dari orang-orang yang tidak jelas. Dan kalian pikir waktu itu di zaman Yesus orang-orang pendusta itu hal yang biasa. Bahkan Tuhan kalian mengatakan Yahudi itu ular beludak. Kan tadi Maka kami ini meminta kalian itu Bang Iron, biar saya jawab Tidak. boleh Bang Iron. Jangan ya, dia minta data dan saya punya data. Ya. Pertama saya mau katakan Uniriba punya statement sebelum ke judul. Siapa yang bisa memastikan itu asli atau tidak? Nanti kalau pertanyaan yang sama saya berikan kepada teman-teman yang muslim. Oh, berarti kamu nggak bisa menjawab. Kamu berarti tidak bisa menjawab, tetapi kamu melarikan diri dari menjawab. Ngomongnya saya punya data. Saya di sini tidak ingin mendengarkan orang yang banyak omong. Ayat 34 ya. Yohanes 19 ayat 34. Itu yang pertama ya, itu Lalu untuk mereka bukti. memberi dia minum anggur bercampur dengar dulu, empedu. gantian, Setelah ngomong, ia saya mengecapnya, ngomong. ia tidak mau meminumnya. Kau Apa akademis kaitannya? nggak? Katanya kau akademis nggak? Kau yang nggak penting di sini. Kami nggak butuh kau. Turun kau. Saya dengan Iron dulu. Kau udah ngatur-ngatur. Orang kayak kau itu nggak perlu dihargai. Pertama kau memotong si Iron. Saya dengan Iron dulu. Saya ini bicara konteksnya personal biar personal. Kau sebenarnya nggak kuizinkan bicara, tapi kau memotong seolah-olah kau mengatakan Iron bodoh nggak bisa jawab. Kau aja yang bisa jawab. Kau bilang tadi punya data. Kalau kau punya data, kau tunjukkan data. Bentar dulu, sebentar. Bentar Iron, sebentar. Kau dulos, kalau kau punya data, kau tunjukkan data dulu. Baru banyak cakap. Dari tadi kau ngomong saya punya data. Iron, kau diam dulu ya. Saya yang bicara. Saya punya data. Data pala otak kau. Mana datamu? Apa kau baca nih? Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Apa pertanyaanku?
Pertanyaanku adalah, siapa orang yang benar-benar bisa memastikan kredibel bahwa Tuhan kau mati dan yang dibunuh itu adalah anak Maria? Apa yang kau bawa ini? Kalau ini nggak perlu kau turun tangan, Iron pun bisa tunjukkan. Bahkan si Iron yang ngasih ayat ini satu perikop sama aku tadi. Apa ini? Data apa kau kasih? Dan jangan memotong ketika orang sedang diskusi dua arah. Sabar kau. Nanti kau punya kesempatan kalau Iron sudah mengatakan saya sudah selesai dengan Uniriva. Naik kau naik, tapi kau jangan kurang ajar. Kau naik di sini bukan untuk jadi narasumber. Kau di sini naik untuk orang belajar. Memang kau siapa di sini? Kau nggak penting loh di sini loh. Jangan kurang ajar. Kristen-Kristen di sini nggak berhak kurang ajar. Kayak Iron ini bagus. Nggak ada yang kurang ajar. Ini kan aku Kalau kau nggak kurang ajar, kau biarkan kawan kau menjelaskan Iya, karena saya tidak. lagi ngomong dengan dia. Jangan kau ngomong dulu. Kau belum Saya kasih diizinkan. data loh. Kau minta data sama orang Kristen. Kau minta Saya orang ya udah. Kristen. Kau kasih data apa? Yohanes lengkap. 19 ayat 34. Oke, Saya bilang, kau bacakan. Diam Iron, diam. Kalau kalian Oke. berdua itu punya mulut bicara, kita tidak dapat edukasi. santai kau Uni, santai. Sama-sama kalau kau akademisi, belajar secara objektif, oke? Yohanes 19:34. Karena Kau kau baca. pertanyaanmu, siapakah orang yang memastikannya? Di dalam Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak Siapa? dan segera mengalir keluar Longinus, darah kau bilang. dan Nggak air." perlu kau jelaskan. Aku tahu Longinus Tuh. yang Kau menusuk minta lambung data, Tuhan kau. premis. Inilah orang. Diam kau dulu. Nah, Ini aku ini bilang kau takut. bodoh. Ini aku bilang kenapa orang kayak gini ini banyak bacot. Kalau Longinus dari tadi udah kuomongkan tadi sama si Iron. Aku yang bilang sama Iron Longinus. Begini. Kau percaya itu makanya kutanya. Sekarang kutanya sama kau. Percaya kau kepada pendapat Longinus? Apa kapasitas Longinus membuktikan kalau Tuhan kau mati? Cukup karena dengan menambah lambung gitu. Nah, kau tahu nggak? Banyak orang yang ketusuk, banyak orang yang ketombak perutnya dia nggak mati. Nggak ada itu orang yang ditusuk tuh langsung mati tuh nggak ada. Ya. Kalau cuman sekedar mengatakan ini Longinus, kan aku bilang tadi itu ku bahas sama si Iron, nggak perlu kau turun tangan untuk mengasih ayat ini. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir Iron bodoh kali dia? Tentu dia tahu bahwa ada orang yang telah menombak Tuhan kau. Pertanyaanku adalah nama orangnya siapa? Oke, berarti kau mengatakan Longinus yang memastikan Tuhan kau mati. Nah, sekarang kau jawab. Apa dasar kau percaya bahwa pernyataan Longinus itu benar? Apakah dia ahli kalau Tuhan kau mati? Kan itu. Dan siapa yang melihat Longinus menusuk tak lambung Tuhanmu? Siapa? Sebutkan namanya. Nah, kalau dengan kami umat Islam itu harus betul-betul memenuhi unsur epistemologik. Asal usul. Nggak suka-suka bapak kau bicara. Nah, kalau kalian secara Kristen percaya Tuhanmu mati, kami tahu kau kan Kristen, kami tahu itu nggak masalah, gitu loh. Ya gitu ya. Silakan Iron. Anda di sini setuju bahwa orang yang membuktikan Tuhan Anda mati itu adalah Longinus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Jan. Nah, Anda setuju nggak Iron? Data yang dibawa kawanmu tadi si Dulos, yang sok-sok merasa pintar lebih hebat daripada kamu, yang katanya saya punya data. Nah, apa kapasitas Longinus membuktikan Tuhan kalian mati gitu? Nggak ada suara kamu, tidak ada. Dibuka mic-nya. Suara kamu nggak kedengeran. Saya di sini saya tidak merasakan kalau saya direndahkan, tapi justru dia ada saling melengkapi karena mungkin saya di sini karena data kurang. Jadi tidak apa-apa. Ya sudah. Gini, kalau kau memang betul sepakat dengan kawanmu tadi, ya udah, kau kan bilang dia melengkapi kau. Berarti kau sepakat yang memastikan kematian Tuhanmu itu adalah Longinus, betul? Apa itu Longinus? Ah kan? Nama martabak. Martabak. Longinus itu ingus panjang. Nah, jadi gini ya. Kalian itu, kami tahu betul. Kalau kalian itu percaya Tuhan kalian mati, it's okay. Itu kan doktrin kalian. Tapi di ayat kalian banyak hal-hal yang mencurigakan yang bisa membuktikan kalau Tuhan kalian nggak disalib. Salah satu pemateri yang bisa membuktikan Tuhan kalian nggak disalib nih orangnya nih. Nah, ambil alih Kang Chan.
Nah, ini orangnya nih. Ini Iron, dengarkan Iron, gini Iron. Aduh, diam dulu. Kita santai ya. Ada duluan balik, lu duluan dapat kesempatan bagaimana? Oh iya ya, silakan. Apa? Jadi tadi kan apa nih bilang dalam Alkitab tidak tertulis kalau apa nih Tuhan Yesus disalibkan. Nah tadi saya sudah kasih tunjuk tuh Matius berapa tadi tuh? Matius 27 Iya, aja. itu tertulis, bukan tertulis Yesus disalib, Dek. Tapi tertulis ada orang-orang yang menuliskan di kepala Yesus bahwa yang disalib adalah Yesus. Bukan Berarti menuliskan bahwa yang mati itu secara spesifik adalah Yesus. Paham nggak? Ini begini, itu berarti itu kan depo apa yang judul kan bilang Yesus disalibkan. Berarti seolah-olah macam kayak kita buat apa nih satu Dalam apa nih? Afan diam dulu, Afan diam dulu. Silakan kamu ditanggapi sama Kang Chan. Afan diam dulu ya, biar Gini, Iron ngomong Iron, dulu. Iron. Nanti yang Gini, menanggapi Kang Chan. Oke, Iron gini. Alasan kenapa sangat lama sekali karena memang tidak diceritakan Yesus mati dalam Bible. Dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Yesus itu tidak pernah mati. Kalau kamu lihat ceritanya Iron, kenapa alasan teman-teman Kristen lama sekali? Kalau Yesus firm benar-benar mati, kenapa harus lama? Kalau Anda lihat Bible, Iron ada Bible nggak? Buka Yohanes pasal 19, buka Markus pasal 16, bahwa di situ dikatakan ada murid yang memastikan Yesus mati. Suara tidak jelas. Suara tidak jelas. Suara saya jelas tidak? Nah, Sudah sudah. Kang Chan, sudah. Nah, kalau Anda Iron perhatikan, ajaran Yesus mati itu bukan ajaran Bible. Anda harus mulai baca Bible. Ajaran Yesus mati itu adalah pengajaran yang dilakukan oleh gereja yang tidak berdasarkan Bible. Malah kalau kita kalau kita melihat Bible, ternyata Yesus tidak mati. Asumsikan aja yang digantung itu Yesus. Yang digantung Yesus. Siapa yang murid yang memastikan Yesus mati? Nggak ada satupun. Coba tunjukkan. Begini. Yesus mati Yesus pasti adalah Alkitab, tapi abang omong tidak Tidak sesuai ada. dengan tema di sini. Tidak ada. Yang tema di sini pasti tidak disalibkan, bukan tentang Yesus mati. Jadi itu ada di tingkatan. Yes. Karena begini, yang judulnya penyaliban, yang harus dipahami ya, ada beda disalib dalam bahasa Inggrisnya crucified dengan digantung. Beda, hanged dalam bahasa Inggris. Kalau digantung, Anda naik doang. Terus setelah naik, Anda turun lagi. Setelah turun lagi, Anda jalan-jalan. Tidak Habis nama itu Anda panjat. ketiban. Nama panjat Hah? yang naik turun kembali itu nama panjat. Enggak, yang namanya disalib itu kamu harus mati di atas. Jadi ada mayat di atas, itu fungsinya disalib. Tapi kalau kamu naik, kalau ada yang digantung doang, itu bukan disalib namanya, bukan crucified, tapi hanged, digantung. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa diterjemahkan disalib? Harusnya digantung doang, bukan disalib. Karena Yesus tidak mati. Kecuali kalau Anda bisa menunjukkan kalau Yesus mati di palang itu, baru itu disalib. Abang juga tidak memang macam kayak begini orang disalibkan Yohanes, murid Yesus yang menyaksikan Yesus disalib. bukan yang dibunuh. Bawa datanya. Bawa datanya. Afan, kamu nanti dulu. Kalau Iron sudah kasih kamu kesempatan, nanti kamu. Karena kalau nyambung-nyambung bicara seperti itu, diskusinya nggak bagus. Gini, penyaliban kematian Yesus yang berdampak nanti pada kebangkitan itu hal yang paling prinsip dalam Kristen. Kristen boleh berbeda terkait ketuhanannya, posisi Yesus. Tapi satu yang paling pasti dalam Kristen adalah kebangkitan dan penyaliban dan kematian Yesus. Masa kebangkitan dan penyaliban Yesus tidak ada datanya? Tidak ada ilmunya? Kenapa pakai menduga-duga? Coba berikan satu saja dalam Bible. Anda pasang badan kalau Yesus tidak mati, dia tidak disalib, dia digantung. Ya, kalau digantung, kalau kita masih masukkan Yesus di situ, tapi tidak disalib karena tidak mati di situ kan? Tak ada. Nah, otak mati. Dengar saya omong. Itu yang apa nih Matius apa nih 27 ayat 32 tuh tidak ada di sini dan Yesus digantung atau Yesus panjat pohon atau Yesus lompat dari langit turun di bumi. Di sini Yesus disalibkan. Kenapa disebut disalib? Kan nggak mati. Harusnya hanged. Hanged itu digantung. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua, ada hanged digantung dan ada crucified. Tadi saya bilang tuh pakai ada dia tahapan. Ini kita bicara tentang Yesus disalibkan, belum sampai di yang Yesus mati. Tidak disalibkan, tidak mati kok. Kalau mati digantung, mayat Yesus di atas baru disalib. Tapi kalau dia hidup di atas bukan disalib, digantung doang. Hanged namanya bahasa Inggrisnya.
Jadi lu pikir apa nih? Hanged, Itu mati- gantung, bukan disalib. Dengar, lu pikir Matius 27 ayat 32 sang tulis? Bukan salah tulis, semuanya nggak benar. Justru begini, kalau saya beda dengan Uniriva. Uniriva mengatakan perlu dicek lagi tuh reliabilitas tuh dapat diandalkannya lah. Saya percaya itu. Bukan percaya, saya pakai itu. Saya pakai Markus, saya pakai Matius, saya pakai Lukas, saya pakai Yohanes. Ternyata Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengatakan Yesus tidak mati, tidak disalib. Nah, itu Yesus tidak mati, tidak disalibkan. Coba abang buka kamera, Nah. tunjuk deh. Iya, silakan. Berikan kepada saya Yesus mati. Abang tunjukkan dulu, abang bilang Yesus tidak disalibkan tuh, abang tunjukkan dulu. Bagus, baik. Anda buka Yohanes pasal 19. Anda buka Yohanes pasal 19. Buka di situ. Iya, santai dulu. Iya, santai. Nggak bisa, saya nggak di depan. Saya lagi di Yang rumah saya mertua. tulis ini Bang, ada aja biar dia Berapa? tahu. Iya, santai dulu. Sebentar, kamu tak perlu marah-marah. Saya bisa bantu untuk tunjukkan data loh. Santailah. Iya, Ini saya bukan kasih- lagi saya kelahi. kasih, iya. Yohanes Iya, saya 19 kasih, ayat iya. 26 sampai dengan 27 buka Bunda. Nah, coba silakan. Yohanes berapa, Bang? Anda buka, jangan nyuruh-nyuruh. Anda buka, berani nggak buka? 1, 2, 3, 4. Apa ini? 1, 2, 3, 4. Itu Kristen itu, Afan Apaan itu. itu Kristen? Kamu 1, 2, apa? 3, saya Nggak, 1. gini ya? 3 lawan 1. Nggak, Pak. sekarang gini aja. Kalau kamu merasa hebat, ya udah kamu hebat saja, tidak apa-apa. Kita di sini bukan menang kalah, kita di sini diskusi. Iya, Ya. betul. Berapa, Aneh, Kang Chan? Kematian Yesus itu tidak ada dalilnya. Yohanes pasal 19. Yohanes, bicara- pasal saya di sini bantu tunjukin data loh. Ya, diam dulu, Satu. Iron. Jadi Uni Selesai begini, dulu benar, saya benar, tunjukkan benar. data. Santai dulu, Yohanes Iron. 19. Ya, ketika Longinus itu kan, ketika tentara perjudian gini, saya dengarkan. Yohanes pasal 11 perikop akhir dan perikop menjelang akhir. Jadi ceritanya begini. Ketika itu Yesus kan dinaikkan tuh, ya, dinaikkan digantung, bukan disalib. Buru-buru dinaikkan, buru-buru diturunkan. Oke. Kloter pertama, datang orang Yahudi. Yahudi datang ke Pilatus. Mereka meminta untuk diturunkan. Kenapa? Segera matikanlah, karena bentar lagi Sabat. Nah, diutuslah oleh Pilatus 2 prajurit. 2 kalau tidak salah. Nah, 2 orang prajurit itu mematahkan kaki 2 orang yang di samping Yesus. Prajurit. Bang, itu malah nggak sesuai. Begini abang Sebentar dengerin dulu, dulu. selesaikan Di mana dulu. sesuainya? 19 Tunjukkan. ayat Afan, 26 Afan sampai nanti dengan diturunkan 20. loh. Tunjukkan ketidaksesuaiannya setelah saya selesai. Oke? Tunjukkan ketidaksesuaian setelah saya Selesaikan selesai. dulu. Selesaikan dulu, Enggak. oke? Nah, 2 prajurit itu mematahkan 2 orang yang di samping Yesus yang sama-sama digantung. Metode yang bagus untuk segera mati. Lututnya, kakinya. Tetapi ketika menuju kepada Yesus, mereka tidak mematahkan. Kenapa? Karena mereka menyangka telah karena mereka menyangka telah mati. Dari mana kita tahu menyangka telah mati? Di situ Tunjukkan, dia jangan baca telah di belakang mati. layar. Tapi dengar dulu. Tapi setelah Ini orang kalau diskusi itu Santai dengar, dulu, Pak. jangan ikut bicara. Anda kan minta saya tadi merespon. Sekarang sedang saya respon, kau potong. Bagaimana ceritanya? Dengar. Nah, sekarang ketika tentara prajurit itu menuju kepada Yesus, mereka tidak mematahkan karena menyangka Yesus telah mati. Ia telah mati, teksnya begitu. Dari mana kita tahu ia menyangka? Karena setelah itu, prajurit itu menusukkan tombaknya kepada Yesus. Menusukkan tombaknya. Kenapa menusukkan? Karena untuk memastikan Yesus mati. Memastikan, berarti tidak pasti. Nggak ada yang bisa memastikan Yesus mati. Pertanyaan sekarang, apakah setelah ditusuk tombaknya Yesus mati? Nggak ada dalilnya. Malah yang ada dalilnya, Yesus hidup. Tahu dari mana? Lihat ritmenya di akhir. Yuk, Suara Kang Chan Kedua. mendem. Suara Kang Chan mendem. oh, siap. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Oke. Sekarang bagaimana kita memastikan tubuh itu apakah tubuh mati atau tubuh hidup? Kloter kedua, datanglah Yusuf Arimatea. Datang ke Pilatus. Pilatus, aku mau nurunin. Oke, turunin. Suaranya deketin Kang Chan, kalau enggak nanti mendem terus. Ntar, saya ganti dulu. Tes. Oke. Kloter kedua, datang Pilatus. Datang Yusuf Arimatea kepada Pilatus. Pilatus, aku mau menurunkan tubuhnya. Oke, turunkan. Diturunkanlah tubuhnya, tubuh Yesus itu. Diturunkan dengan sama dengan Nikodemus. Suara tidak jelas. Nggak jelas ya. Ntar. Pakai headset aja Kang Chan. Tes. Oke, lanjut. Tes, oke ya. Datang kloter kedua ke Pilatus. Siapa? Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Yusuf Arimatea datang. Lalu mau menurunkan tubuh Yesus itu.
Nah, setelah diturunkan tubuh Yesus itu, apakah tubuh itu tubuh mati atau tubuh hidup? Lihatlah yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Apa yang dikatakan di situ? Yusuf Arimatea dan Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu. Apakah terlihat sedang mentreatment mayat? Bukan. Karena adat Yahudi itu mentreatment tubuh dengan minyak mur dan gaharu itu bukan mentreatment mayat, tapi mentreatment tubuh hidup. Anda baca nanti ada taharah namanya. Dalam tradisi Yahudi, kalau mayat itu dibersihkan dengan air. Tapi yang terjadi pada Yesus, mereka mentreatment Yesus dengan minyak mur dan gaharu 50 kati. 50 kati itu 30 kilo. 30 kilo banyak banget sekali. Dan biar rempah-rempah. sama-sama enak ngobrolnya gitu. Anda Nggak buka ada, Yohanes nggak pasal apa-apa. 19. Anda buka Yohanes pasal 19. Kenapa? Nah, Ini yang- clear yang- dulu, jangan lari di kitab mana-mana. Ini clear dulu. Yohanes pasal 19 buka. Yohanes pasal 19 buka. 19 ayat 26. Alfa nanti Yohanes saya pasal turunkan loh. 19. Buka Kalau nggak Yohanes bisa pasal. kondusif loh. Kalau kau buka Yohanes pasal 19, kau tidak akan protes. Tandanya kalau protes kau tidak tahu Yohanes 19. Oke, lanjut. Nah, sekarang Ini clear. treatment dari Yusuf Arimatea dan Nikodemus membaluri Yesus dengan minyak mur dan gaharu banyak sekali, 30 kati, 50 kati, 30 kilo. Dan rempah-rempah. Untuk mentreatment mayat, bukan mentreatment tubuh yang hidup. Mentreatment tubuh yang hidup bukan mayat, mentreatment tubuh yang hidup. Jadi siapa yang mengajarkan Yesus mati? Turun dia Kancan. Itu Yohanes pasal 19. Saya berbeda dengan Uniripa dalam konteks tadi. Saya pakai Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ternyata buku-buku itu malah menunjukkan Yesus hidup. Anda buka Markus 16, kesaksian Maria Magdalena. Tadi kesaksian Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Sekarang kesaksian Maria Magdalena. Apa kata dia? Ia hidup. Kesaksian dua orang yang di pemakaman. Kenapa kau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Hidup, hidup. Malaikat mengatakan ia hidup. Yesus datang kepada murid-murid, ia hidup. Tak ada mengatakan hidup lagi, bangkit. Nggak ada. Bible kamu pasang badan kalau Yesus hidup. Pertanyaan sekarang, kalau ilmunya dalam Bible malahum bihi min ilmin, kalau ilmunya dalam Bible mengatakan Yesus hidup, kalian dapat ilmu dari mana Yesus mati? Afan nanti kamu dapat bagian gantian. Nah, silakan. Iron kamu jawab pertanyaan begini, Pak. Kancan. Tadi ini kan kita bahas ada depo tahap. Ada depo tahap. Kalau kita bicara tentang penyaliban, kita bicara dulu penyaliban. Jangan lari ke kematian Yesus dulu. Karena ada depo dalam Alkitab tuh ada depo apa nih tahapan. Ini omongku sangkut paut di mana-mana omong Mana? tidak, saya tidak akan percaya. Ya apa lu bicara? Mana datanya Yesus mati? Yang memastikan Yesus mati siapa? Karena omong Satu saja. tidak ada tentuan. Yohanes, Bang. Tunjukkan datanya. Tunggu. Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan satu omong 27. lompat-lompat tidak ada tujuan bicara. Dia bicara apa? Tema Di ini mana mendengar. Yesus memastikan Kak, tunggu. murid Sebentar, yang saya memastikan ambil Yesus alih. mati. Saya ambil alih. Ini yang mau Tentang bicara kematian dari Yesus, Kristen. apa dan semua itu. Iron, kalau kamu tidak sanggup menangkap pembicaraan orang, jangan orang kamu tuduh lompat-lompat lah inilah. Kami ngerti kok. Pertanyaannya sekarang kamu ngerti nggak? Kalau kamu tidak mengerti dan belum mengerti, kamu tanya sama Kang Chan. Kang Chan, saya tidak mengerti apa Kang Chan bilang. Tolong omong lagi. Jangan kau pakai bahasa-bahasa. Kamu juga ngapain? Itu gunanya apa? Kita di sini diskusi. Ya, bilang Yes. sama Kang Chan, saya tidak mengerti Kang Chan. Coba ulangi lagi pelan-pelan, biar kau mengerti. Saya ulang ya. Kalau kami sudah Saya ulang ya. mengerti. Saya ulang. Ah, dengar Berdasarkan baik-baik dulu. keilmuan, dengar. Berdasarkan keilmuan dalam Bible, Maria Magdalena mengatakan Markus 16, Maria Magdalena mengatakan bahwa ia hidup. Yusuf Arimatea, Yohanes pasal 19, Yusuf Arimatea dan Nikodemus mentreatment tubuh yang hidup. Dalam original teksnya disebut soma. Soma itu tubuh. Dengan lancang lain sebutkan mayat. Padahal bukan mayat. Mayat itu nekros. Dua orang yang ada di pemakaman mengatakan bahwa kenapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Hidup, bukan hidup lagi, bukan bangkit. Kesaksian murid. Malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Murid-murid yang mengatakan bahwa ia hidup. Sekarang kalau Bible sendiri mengatakan, ilmu di dalam Bible mengatakan itu hidup, kalian dapat ilmu dari mana Yesus mati? Dapat ilmu dari Bentar, mana? Kang Chan, bentar. Gini, maksud Kang Chan itu adalah kalau di dalam kitab kalian dikatakan Yesus itu orang hidup, kalian dapat dari mana ilmu bahwa Yesus itu mati disalib? Seperti itu Yes. pertanyaannya. Silakan dijawab, Iron. Di mute. Apa kasih mute?
Jadi itu berarti sekarang ikuti Mute, Abang biar Kancan tuh kondusif. statement saja. Tadi kan apa nih Nandar dan Uni bilang Yesus tidak disalibkan. Nah, saya sudah apa nih tunjukkan kalau cerita tentang Yesus disalibkan tuh ada di Matius 27 ayat 32. Nah, bilang Yesus tidak mati. Itu ada lagi. Di Matius 27 ayat 45 dan seterusnya itu menceritakan tentang Yesus mati. Apa Itu katanya? jawaban. Saya tidak Apa jelaskan. katanya? Saya jawab. Apa katanya? Menceritakan Apa katanya? Apa katanya di situ? Judulnya Yesus. Dia judul Emang film judul. menceritakan tentang Yesus mati. Iya, apa sebutkan di situ? Apa katanya? Mana Yesus mati di situ? Jadi, abang kalau bicara sesuatu tanpa judul kan itu tidak ada arah. Iya, makanya buka isinya di mana Yesus mati. Kenapa dikasih judul Yesus mati? Kenapa kasih judul itu? Judulnya kayak film sinetron judul. Sekarang baca datanya. Baca datanya di mana Yesus mati. Matius 27. Baca coba. Di sebelah mana? Di pasal berapa? Di ayat nomor berapa Yesus mati? Matius 27 ayat 45. Nah, coba bacakan. Baca, kamu buka room aja baca. Saya naik hanya menjawab. Yang mendalilkan, dia yang mengajukan argumen, dia harus mendalilkan. Kau yang baca, jangan bebankan kepada saya. Mana Yesus mati? Nah, itu Nandar host ya, Nandar baca. Berarti nggak ada ya? Gini, Benar Quran. makanya jadi begini. Kalau orang Islam itu membuktikan kalau Tuhan kalian tidak disalib menggunakan kitab kalian, kami yang baca. Tapi ketika kalian membuktikan Tuhan kalian disalib, kalian tunjukkan data, kalian bacakan ayatnya. Tapi kalau kalian tidak mau baca ayatnya, bahkan kalian mungkin tidak tahu ayatnya, pakai apa kalian mau membantah? Nah, kalau kita bicara, memang kami akui tertulis dalam terjemahan kitab kalian itu ada pernyataan dia disalibkan. Bahkan tadi kamu kasih data, orang-orang menulis inilah dia Yesus dari Nazaret disalibkan. Itu bukan pernyataan Yesus disalib, tidak, tetapi cerita orang yang melihat orang menuliskan nama Yesus untuk orang yang disalibkan itu. Nah, Kang Chan membawa sebuah gagasan bahwa Yesus sebenarnya tidak mati disalib, tetapi dia emang digantung, tapi dia hidup. Itu yang dibawa sama Kang Chan. Yes. Menurut kitab Anda. Kalau naik doang namanya digantung, hanged. Dan itu just hanging on the tree. Coba lihat KJV. Tapi kalau mati di atas, Anda melihat mayat di atas papan, di atas kayu, itu namanya crucified. Ada hanged, ada crucified. Sekarang untuk menentukan Yesus itu disalib, bukan digantung, kita harus memastikan mayat Yesus tergantung di atas. Oke? Pertanyaannya, di mana Yesus? Siapa murid yang memastikan Yesus mati tergantung di atas? Satu saja dalam Bible. Sehingga kita bisa sebutkan bahwa itu adalah disalib. Di mana? Di mana? Satu data Yohanes saja. 19 ayat 26 sampai dengan 27. Bacakan. Di sini nggak ada kitab, Bacakan. cuman hafal ayatnya doang. Memang Berarti nggak menduga-duga. serius. Ini yang dikatakan oleh Quran. Menduga-duga, Ini Quran mengatakan, menebak-nebak kalian. Quran mengatakan begitu. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya pengetahuan apa-apa. Illa tibazon. Menduga, lihat. Penyaliban, kematian yang nanti berdampak pada resurrection, kebangkitan Yesus, hal yang paling penting. Apa kata Paulus? 1 Korintus 15 nomor 14. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Pengikut Paulus, sia-sia. Dan sia-sialah kepercayaan kamu, dan kalian akan binasa di dalam Kristus. 1 Korintus pasal 15 nomor 45 kalau tidak salah. Nah, kalian tuh berikan kepada kita satu saja. Ajak pendeta kalian, ajak sarjana-sarjana kalian, ajak dosen-dosen kalian, gembala-gembala kalian yang tiap hari ngibul mengatakan Yesus mati. Berikan kepada saya satu data saja. Di dalam Bible, murid yang memastikan Yesus mati. Yohanes. Bukan klaim. Klaim lagi Yohanes. Mana datanya? Lagi Yohanes. Ketika Yesus melihat ibunya dan Tolak. Hey. Aku capek-capean membela Yesus hidup dari Bible. Kalian capek-capean menginginkan Yesus mati tanpa dasar. Nggak itu capek juga aku lagi sebetulnya. baca loh, kamu omong terus gimana? Nggak ada kok, nggak kedengeran baca. Ya Oh, sudah. ayat itu Afan, itu ndak ada di situ tertulis Yohanes, hanya murid yang dikasih. Dari mana kau tahu kalau itu Yohanes?
Ini menduga-duga ini orang Kristen sukanya nih. Mana tertulis di situ Yohanes? Di situ tertulis murid yang dikasihi. Mati dan dia tengah bangkit lagi. Tidak bilang Yesus mati dan Klaim nggak ada dasar. Ajaran palsu nggak ada dasarnya. Tidak berdasarkan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Mana itu yang saya tunggu sekarang? Mana ada? Ada. Murid yang memastikan Yesus mati. Ini nggak ada Tadi Bible. sudah Tunggu besok aku beli. saya sudah sampaikan Yusuf Arimatea, Nikodemus mentreatment tubuh yang hidup. Maria Magdalene Markus 16 mengatakan ia hidup. Itu kesaksian paling fundamental. Murid-murid mengatakan bahwa ia hidup. Dua orang di pemakaman mengatakan bahwa kenapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Hidup. Malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Bible mengatakan hidup. Bahkan Yesus sendiri mengatakan seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, demikian juga anak manusia Yesus tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam hidup. Yesus, murid-murid Yusuf Arimatea, Nikodemus, Kalau menurut Kristen Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Yusuf Arimatea, Maria Magdalena, orang di kuburan, murid-murid sebelum mengatakan hidup. Lalu kalau di Bible mengatakan Yesus hidup, kalian dapat ilmu dari mana Yesus mati? dalam Alkitab juga sudah tertulis jelas kalau Tuhan Yesus bangkit kembali. Mana? pagi Matius Maria Magdalena mengurapi. 28 ayat 1. Matius 28 setelahnya, kematian dulu. Nggak Mati. paham juga. Kematian di Kalau Afan, kalau kamu Iron Kematian sudah selesai, di- kamu mute Iron, kamu sama Kang Cang, Afan. Jangan kayak begitu. Itu bukan diskusi namanya. Kalau Apa kematian Yesus rebutan di- ngomong itu apa gunanya? Kalau kau si Iron sudah selesai, Afan naik ke atas, saya besarkan. Kamu sama Kang Chan bicara dua Ayo, arah. ini sarjana-sarjana Kristen mana kasihan bantu jemaatnya. Mana gembala-gembala, pendeta-pendeta, pastor? Mana? Berikan kepada kita satu data saja murid yang memastikan Yesus mati. Sarjana Satu saja. dari Kristen kalau mau lawan dengan Kang Chan ini tidak ada level. Anda buka Yang YouTube, percaya Yesus Aduh, Anda kalian buka. Lebih banyak. Kalian berdua ini ditanya, ada nggak sarjana kalian yang datang ke sini? Bukan kalian malah menjadi penilai, kalian nggak berhak menilai karena kalian tidak ada ilmu. Ketika kalian mengatakan Kang Chan tidak ada level, kalian itu minimal harus lebih tinggi ilmunya daripada Kang Chan. Nah, Kang Chan meminta sarjana. Saya tanya, kamu pernah sekolah teologi? Nah, Kan tidak tapi saya mengerti tentang Nah, Alkitab. ketika kamu tidak sekolah teologi, apa parameter kamu menilai orang lain? Nah, ini namanya Makanya kesombongan. Ini bentuk Saya kasih kesombongan. parameter saya. Saya kasih orang parameter awam. saya ya. Saya kasih parameter saya. Dengar parameternya. Anda buka YouTube-nya Ngaji Cerdas, Jadi HMC, Zulkifli M Abbas. Anda buka di situ debat offline, face to face. Debat offline face to face. Kang Chan, Dio Pratama dan Pendeta Peter Ota, Rektor STT di Jakarta, face to face dengan topik yang sama. Apakah benar Yesus mati, disalib dan bangkit? Ditanya, siapa murid yang memastikan Yesus mati? Apa kata dia? Setelah 3 jam perjalanan berdebat, apa kata dia akhirnya? Kang Chan, seandainya Anda ada di sana, Anda pun akan lari. Selesai. Tak ada murid yang memastikan Yesus mati. Rektor, dosen aktif. Anda siapa? Kalau Anda tidak bisa, Anda ajak gembala kalian 458 orang. Saya challenge secara akademis, berikan kepada kita satu saja data dalam Bible murid yang memastikan Yesus mati. Kasihan lihat 2 orang jemaat ini harus mengimani sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, hanya duga-duga dia. Mereka ini kan coba berikan kepada saya satu saja rektor, pendeta, pastor, Tadi apa sebutkan ini lah. di mana Yesus mati? Ah. Yesus mati itu baca di Matius 27 ayat 45 sampai 50 berapa? Bacakan. 56 sampai 56. Itu Yesus mati. Bacakan itu menceritakan di sebelah mana Yesus mati di situ? Di sebelah mana di situ Yesus mati? Di sebelah mana? Sama baca sama saya baca deh orang yang tidak percaya Alkitab. Iya, silakan baca. Sebelah mana Yesus mati di No, situ? saya mau baca juga sama saja. Baca deh orang tidak percaya Alkitab. Ini kita buang-buang mutiara di sampah. Kamu Dibacakan dulu. Bentar, Kang Chan. Kalau begitu, kamu tinggal turun, nggak usah lagi diskusi dengan orang Islam. Kenapa? Karena kamu sendiri sudah insecure. Kamu sudah bilang, ini kita Iya. bicara itu buang-buang kepada tong sampah. Berarti kamu sebenarnya sudah
tidak sanggup lagi diskusi. Turun saja sudah. Makanya di sini Biar Afan naik. Biar Afan naik. kamu pinter ayat Alkitab. Kita di gini, jangan curhat di sini Iron. Di sini diskusi, argumen by argumen. Ya sudah, kamu sekarang saya tanya, mau lanjut diskusi dengan Kang Chan atau mau lanjut curhat? Mau Tadi curhat, sana- nah aja. Emang aku jawabaan curhat menerima curhat. Tadi sana Nanti bawa surat ke gereja nanti. Kenapa Tadi selama sana- ini keimanan Yesus mati nggak ada dalilnya, nggak ada datanya, nggak ada ilmunya, Tadi saya sehingga saya harus Tadi menunggu sebelum dulu. lanjut, enggak, saya sekali lagi ini ada Afan juga Kristen mau bicara. Saya tanya sekali lagi, kamu mau lanjut diskusi berargumen dengan Kang Chan atau sudah tidak sanggup menyerah? begini Uni, saya bukan tidak sanggup, tapi saya awal naik tuh mau diskusi dengan Nandar. Nandar lemparkan di Uni lemparkan ke Kancan. Mau diskusi dengan siapa? Ya dengan Kang Chan. Ini kamu Iya, dengan saya. pergi datang. Saya. Iya, makanya Berikan kalau datanya, kamu tidak mau saya. silakan tuh gini. Kan sekarang Kang Chan yang diskusi. Kamu masih mau lanjut atau tidak mau? Itu lanjut, kita kembali ke tema. Kalau mau Lanjut, kembali- nggak usah banyak cerita, lanjut sudah. Mana Yesus mati datanya? ini sabar, ini tema. Yesus apa ini pasti tidak disalib. Mengerti kok tidak? Yes, disalib tidak disalib. Nah, itu tertulis dalam kitab apa? Di dalam buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Coba baca, karena kamu punya Oke. room toh. Oke, ada Bible nggak depan Anda? Ada Bible nggak? Tidak ada. Modal HP. Modal HP. Coba buka Lukas, baca, buka gitu. Lukas 22:69. Nah, baca. Ini kita bicara tentang Yesus tidak disalib Nah, iya, Lukas Mau 22:69. lari ke mana? Iya, Markus berapa? Lukas. Lukas berapa? Lukas 22 Lukas 22. 69. Lukas 22:69 Itu kita kembali Yesus di hadapan mahkamah agama. Ini kita Nah, ini bacakan. Yesus nah, Iya, bacakan dulu, bacakan. ini Yesus depan mahkamah agama, ini bukan tentang Iya, bacakan penyaliban. dulu. Tidak, ini saya Bacakan tidak- dulu. Judul bukan tentang Kan sebelum penyaliban. penyaliban itu di mahkamah agama dulu, Pak. Sebelum penyaliban di mahkamah agama dulu. Sekarang bacakan Nah, dulu. itu tema dirubah toh. Enggak, bacakan dulu itu datanya. Ah, takut Tidak, kan? kita bicara Takut baca Bible. Sulitnya kamu baca, Takut baca Bible. Iron. Kalau itu mendukung Anda, ngapain Anda takut? Berarti saya akan kalah kan? Bacakan coba. Saya mau baca juga judulnya sudah tidak sesuai tema. Dibaca dulu. Apakah nanti setelah Anda baca sesuai enggak dengan topik kita? Baca dulu. Kalau apa nih sesuai dengan tema tuh tadi di Matius. Dibaca dulu. Berat sekali baca data. Lukas 22:69. Baca. Coba baca di situ. Apakah di situ Yesus tidak disalib? Kamu nggak mau baca Bible? Itu depan Anda sudah ada Bible. Lukas 22:69. Baca. Berani nggak? Oh, nggak berani baca dia. Takut dia. Takut kalau Yesus nggak disalib dalam Bible. Tombik apa nih pembicaraan saya Penyaliban. apa nih pembicaraan di sini saya beda dengan ini. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Itu topiknya. Saya tidak akan terpengaruh kalau pindah topik. Dari mana tahu? Topiknya di situ, penyaliban. Dari mana Anda tahu bukan ada topik sedangkan Anda belum baca? Baca dulu. Kan di sini sudah ada topik apa nih pembahasan dalam Alkitab toh. Lukas Kalau 22:69 baca dulu. Seandainya ini Lukas 22. 69. Seandainya dari ayat 63 ke atas nih tentang Yesus disalib sama Malu dia baca Bible. Baca. Tahu dari mana kan belum dibaca. Kalau kita Baca dulu. tidak akan malu. Ya baca kalau gitu. Kenapa sulit sekali baca? Malu ya baca Bible ya? Takut baca Bible. Coba Baca kalau di gitu. situ. Aku kayak dulu yang mau belajar. Baca. Saya tidak Susah baca. sekali baca. Karena tidak sesuai. Anda tadi minta data. Saya kasih data Lukas 22:69. Datanya sudah depan Anda. Kenapa Anda tidak mau baca? Karena ini apa nih topik pembacaan Alkitab tidak sesuai dengan tema. Dibaca. Tahu dari mana kan belum dibaca. Baca dulu baru Ini tahu kan- apakah sesuai tema. Kalau misalnya gini kita ambil macam ke satu cerita, satu buku cerita. Kalau dia Dibaca. bilang perjalanan Waktunya habis ngarang, habis buat
Waktumu habis buat ngarang, baca di situ. Kalau tidak sesuai topik, saya kalah dengan sendirinya kan. Baca dulu, kan mudah kan? Baca. Jadi begini abang, kalau bilang tidak sesuai, di Jadi sini begini, jelas baca. ini dan topik. Apa katanya? Kamu buat tema lain, suruh baca Apa katanya? apa cerita lain. Bukan tema lain, Tommy, tema penyaliban. Yesus penyaliban. Baca dulu datanya. Bagaimana kita tahu datanya belum dibaca? Baca dulu datanya. Iya. Lihat. Ini emang Baca. ini langsung tidak ada sangkut paut. Dengar, ini Dibaca dulu baru Tidak kita ada tahu sangkut ada sangkut paut paut yang- atau tidak. Baca dulu. Baca dulu baru ada sangkut paut atau tidak. Kata penyaliban di situ. Ya, silakan Itu baca. berarti ngomong. Lukas 2:9. Mulai sekarang anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu. Tidak ada penyaliban. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Tidak Siapa ada anak manusia yang sudah penyaliban, duduk? tidak ada penyaliban. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah Tidak kanan ada yang Maha Kuasa? penyaliban. Saudara, santai, jangan emosi. Siapa anak manusia? Lihat. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Saudara, siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Kita bicara tentang penyaliban. Iya, siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Dalam Siapa? ayat apa nih? Ini di sini yang apa dalam ayat 69 di sini Inilah tidak ada dia. di sini. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Tidak sesuai tema. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Itu apa kalau tapi ini kita belum sampai di itu tahap. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa? Belum sampai di itu tahap. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Hei. Hei. Belum sampai itu tahap. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Memang itu tuh belum sampai itu tahap. Saya bilang belum sampai itu tahap. Saudara, Ini kita kamu punya telinga kan? Kita masih Mulai bicara tentang sekarang anak atau tidak. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Karena kita masih bicara tentang Yesus betul disalib atau tidak. Ini belum Iya, ada ini jawaban. Yesus. Saya Belum ada tanya, siapa jawaban. anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Itu sekarang itu stop dulu. Siapa? Nanti kita sampai Si- itu stop bukan dulu. di situ. Kok stop? Saya bertanya. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Ini orang ini memang bodoh. Diajar dia dulu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Siapa? Sekarang saya tanya, saya boleh tanya balik. Saya boleh tanya. Malah nanya balik. Lihat. Mereka mau Tanya. bantah Bible-nya sendiri. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Saya bicara sesuai tema yang ada. Saya tidak lompat-lompat. Anda nggak bisa seperti jawab. apa. Kalau nggak bisa jawab, kalau itu temanya Yesus. Sekarang saya tanya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Salib dengan ini. Udah Iron, Yang kamu mau sekarang- jawab atau tidak? Enggak, kamu kalau mau jawab, jawab. Kalau tidak, turun, tidak apa-apa. Kalau tidak, turun Sekarang- aja. sekarang boleh di- Kalau nggak bisa jawab, Udah jawab. turun. Mendengarkan di bawah, Nggak. mendengarkan pengajaran. Ya, Kang Chan langsung kasih argumen. Kenapa pertanyaannya Baik. itu? Silakan jelaskan. Itu ada di Mahkamah Agama. Oke. Lalu ada oknum di situ berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Dia adalah Yesus. Kalau Yesus sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, lalu yang di Mahkamah Agama siapa? Bukan Yesus. Karena Yesus cuma satu. Maka kalau kita lihat dalil dari anak Maria itu Yesus, Matius 24, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan menggunakan namaku, mengaku Mesias. Maka kata Yesus, Matius 24 nomor 23, apa kata Yesus? Jika kamu melihat Mesias di sana, Mesias di sini, Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya. Kalau Yesus sudah duduk sebelah kanannya Maha Kuasa, saya tanya, yang disalib siapa? Makanya kita kembali kalau bicara tentang disalibkan Saudara, kalau bisa jawab, kau jawab. Kalau nggak bisa, kalau Yesus sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, lalu yang disalib siapa? Jadi abang boleh kasih saya kesempatan bicara kok tidak? Dijawab. Kalau Yesus sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, Kamu yang dikasih disalib kesempatan. siapa? Tapi kamu Kalau bisa bilang- nggak jawab? kalau- Bentar. Saya kasih. Kalau kamu kalau mau bilang- jawab, Uni,
Begini, Hmm. di sini saya kalau menjawab apabila saya pertanyaan tadi sudah dijawab. Pertanyaannya Karena tadi mana? Apakah apa nih Yesus tidak disalib tertulis dalam kitab apa? Tolong tunjukkan. Kang Chan sudah menjawabnya berulang. Matius, Markus, Lukas menunjukkan Yesus tidak disalib. Dan Kasih tadi tunjuk, kasih tunjuk. tadi Kang Chan sudah kasih tunjuk bahwa tadi ada pernyataan mulai sekarang anak Bodoh manusia sekali. sudah duduk di samping Allah Bapa. Yang bicara itu siapa? Jadi Siapa? begini, Penduduk itu Uni. siapa? Kita bicara tuh jangan lompat-lompat. Kalau kita bicara tentang Ini penyaliban, bukan Kalau lompat-lompat. bicara Saya tentang sebagai moderator dulu di sini mengatur diskusi agar Kristen. justru diskusinya itu kondusif. Kang Chan bicara, argumennya jelas. Nah, kamu membantah nggak? Kalau kamu nggak bantah, berarti kamu tidak bisa mengatakan Kang Chan salah karena tidak terbantah. Tapi kalau kamu bisa Menurut bantah, saya, kamu bisa apa? menurut saya pertanyaan tidak dijawab. Pertanyaan kamu sudah dijawab, tapi kamu yang tidak mau mengakui kalau pertanyaannya sudah dijawab. Kang Chan bilang tadi, Kalau mau ikut depo alur, kita bicara tentang penyaliban, nanti bicara kita tentang gini loh, kematian. Kalau diskusi- Yesus dis- duduk diskusi itu bukan Ini kan seperti kita yang kamu mau. Bentar, Iron. Kalau sudah Dari masuk- tadi kamu sudah mengulang-ulang masuk- perkataan ini. Kamu mau lanjut diskusi atau tidak? Ada kata-kata kamu ada lagi di Kang Chan. selesai. Kamu mau nggak? Kalau nggak Eh, kita, kamu isunya di belajar sini dulu nih. aja. Mute dulu ya. Keberatan nih, keberatan. Nggak Ya, ikut, saya sapa yang Kau lain. datang, Ya. kau Ya, datang yang ke lain diam. gereja, kau telan tuh keringat pendeta, lakukan itu. Nggak usah pakai otak, Aaron, nggak usah diam mikir. dulu. Iron kalau tidak Ngapain sanggup di sini, jawab, ngapain? diam, santai. Kamu belajar dulu sudah. Oke, saya naikin satu lagi Kristen ya. Ini Muslim atau Kristen saya tidak tahu. Pakai. Kalau kamu mau bicara, Iron, kalau kamu mau bicara, kita sudah kasih kamu kesempatan berkali-kali kan? Itu sudah omong di apa nih? Ini ada fungsinya nih. Di dalam kepala ini ada fungsinya nih. Di dalam kepala ini ada fungsinya, pakai. Bodoh. Jangan keberatan. Ya udah, pakai kalau sudah pakai kata-kata bodoh kamu turun ya. Ini orang yang tidak bisa diskusi, teman-teman. Ad hominem atau menyerang pribadi. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.